Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tum Hari Sulu merupakan film India komedi drama yang disutradarai oleh Suresh Triveni dan diperankan oleh Vidya Balan sebagai Sulochana alias Sulu, serta Manaf Kaul sebagai Ashok. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa follow IG terbaru Mimin ya guys. Linknya ada di deskripsi. Kalau sudah, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah seorang wanita bernama Sulochana, atau yang biasa dipanggil Sulu. Dia adalah seorang ibu rumah tangga kelas menengah yang sedang menjalani sebuah kehidupan yang bahagia bersama dengan suaminya yaitu Ashok dan anaknya, Pranav. Sulu suka berpartisipasi dan selalu memenangkan kontes di sekelilingnya. Mereka tinggal di sebuah rusun di pinggiran kota Mumbai. Di dalam keluarganya, Sulu memiliki saudara kembar dan seorang ayah yang selalu mengkritisi langkah yang diambil Sulu di masa lalu. Kegagalan Sulu untuk kuliah hingga akhirnya menikah dengan Ashok selalu menjadi tema bahasan utama pertemuan keluarga ini ketika ayah dan saudara kembarnya itu berkunjung ke rumah Sulu. Dia selalu didesak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai untuk dirinya dan membantu perekonomian keluarganya. Suaminya, Ashok, bekerja sebagai manajer di perusahaan penjahit. Pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang membuat orang frustasi karena di sana setiap orang lain selain dia berusia di atas 60 tahun termasuk pemiliknya. Kebanyakan dari mereka tidak responsif atau tidak masuk akal. Bahkan setiap hari selalu ada karyawan yang bertengkar karena hal sepele. Lanjut cerita, di tengah-tengah kesibukannya menjadi ibu rumah tangga, Sulu selalu mendengarkan radio Wow, radio kesukaannya. Dia mengikuti kuis yang diselenggarakan oleh radio tersebut. Dan tak disangka Sulu memenangkan kuis berhadiah panci presto, sehingga dia menerima telepon dari Albeli. Albeli ini adalah RG alias penyiar radio teratas di stasiun radio Wow. Dalam panggilan tersebut, Albeli membuat Sulu bernyanyi. Kuku, surat kitini boleh. Wow, Sulu brilliant. Dan polosnya Sulu, karena TV di rumahnya rusak, dia meminta panci tersebut ditukar dengan TV. Ya, tentu saja permintaan itu tak dituruti oleh pihak radio. Malam harinya, Sulu memberitahukan kepada Ashok bahwa dia memenangkan sebuah hadiah panci presto, dan besok dia akan ke stasiun radio untuk mengambilnya. Keesokan hari, setelah mengurus anak dan suaminya, Sulu pergi ke stasiun radio Wow untuk mengambil hadiahnya. Di sana Sulu melihat audisi untuk posisi RG. Dia sangat senang dan merasa bahwa ini adalah pekerjaan yang dia tunggu-tunggu. Tapi saat Sulu meminta formulir ke resepsionis, dia ditolak mengingat penampilan Sulu yang menggunakan sari. Namun secara tiba-tiba, Albeli datang. Albeli mengenali Sulu dan masih ketawa mengingat lagu yang dinyanyikan saat dia menelponnya. Albeli merasa harus membantunya. Dia mengajak Sulu bertemu dengan atasannya, Maria. Di sana Maria memperkenalkan kepada Archie Bagi yang akan melatih Sulu berbicara di radio. Seperti, Halo, saya di sini untuk menerangi malam Anda dan membuat mimpi Anda menjadi kenyataan. Langsung tekan nomor saya di hati Anda dan bicara pada saya. Maukah Anda? Tapi mendengar suara Bagi, Sulu merasa geli dan tidak bisa berhenti tertawa. Karena Sulu belum bisa fokus, Maria memberikan kartu namanya dan menyuruh Sulu menelpon lain waktu. Sulu berlatih kata pembuka seksi tersebut sampai larut malam. Ashok bertanya ada apa dengan tenggorokan Sulu. Sulu menjawab bahwa dia sedang berlatih menjadi RG. Tapi Ashok malah tertawa dan berkata, bagaimana jika mereka minta ijazah SMP-mu?
Lanjut cerita, Sulu mencoba menggoda Pak Lalji, si pemilik toko kelontong. Sulu menggunakan suara seksinya untuk memesan sapu dan menyuruhnya mengantar ke rusunnya yang berada di lantai 5. Lalji pun tergoda dan tak lama kemudian Lalji datang ke rusun. Dia kaget karena tidak ada lantai 5 di sana. Merasa dikerjain, Lalji langsung memberikan sapu itu ke Sulu yang berpura-pura menyapu di depan rumah. Sulu juga mencoba suara seksinya pada Ashok. Dia menelpon Ashok dan membuat Mr. P-nya tegang. Hingga Ashok memutuskan untuk pulang lebih awal dan menyuruh Pranav pergi bermain di luaran agak lama. Lanjut cerita di sekolah, Pranav berkelahi dengan teman sekelasnya. Dia dan temannya dibawa ke kepala sekolah untuk diberi peringatan karena ternyata mereka berkelahi untuk memperebutkan majalah dewasa. Di sisi lain, Sulu yang sadar dengan impiannya menjadi Arji mulai mencoba menghubungi Maria untuk ikut seleksi kembali. Tapi sayangnya Maria sedang mengadakan rapat dan tidak bisa diganggu. Ternyata di studio Radio Wow, RJ Bagi sedang melakukan meeting untuk iklan di Radio Wow. Tapi semuanya kacau akibat ego Bagi yang sangat tinggi. Itu membuat Maria sangat malu. Dia mengusir Bagi dan menyuruhnya tidak kembali lagi ke kantor. Sementara di perusahaan Ashok sekarang diambil alih oleh cucu pemiliknya bernama Sanjay. Dia sangat kasar dan memperlakukan Ashok dengan tidak sopan. Meskipun Ashok sudah 12 tahun membangun perusahaan tersebut. Bahkan Ashok harus memindahkan mejanya di bagian admin bersama dengan karyawan lainnya. Ashok merasa syok hingga pulang dalam keadaan mabuk. Ashok menceritakan hal itu kepada Sulu. Sulu pun menjadi bingung. Dia merasa harus segera mencari pekerjaan untuk membantu suaminya. Keesokan hari, Sulu tak sengaja melihat brosur lowongan kerja di gym sebagai resepsionis. Tapi sesampainya di tempat gym, Sulu merasa ragu. Selain gajinya yang rendah, di sana dia harus memakai pakaian seksi. Di sisi lain, Bagi kembali menemui Maria untuk minta maaf. Maria masih kesal. Seandainya saja kemarin dia mengangkat telepon Sulu, kenapa tidak Sulu saja yang menjadi aktrisnya? Maka semuanya pasti berjalan dengan lancar. Lalu Maria pun menelpon Sulu dan bertanya apakah Sulu sudah siap untuk casting. Sulu yang sudah hafal pun segera berkata, Halo, saya di sini untuk menerangi malam Anda dan membuat mimpi Anda menjadi kenyataan. Langsung tekan nomor saya di hati Anda dan bicara pada saya. Maukah Anda? Mendengar itu, lelaki di tempat gym pada tegang semua. Sulu pun mengurungkan niatnya untuk melamar di gym dan langsung pergi ke stasiun Radio Wow. Sesampainya di kantor, Maria mengcasting Sulu lagi. Maria meminta Sulu membayangkan Sulu sedang berbicara mesra dengan suaminya. Sulu mencoba dan itu berhasil. Sehingga Maria menawari Sulu menjadi Archie untuk program tengah malam. Maria, sang manajer radio, yakin sekali Sulu mampu menjadi host acara baru yang sedang dikonsepnya. Sulu sangat senang karena akhirnya dia mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan ijazah SMP. Tapi Sulu harus meminta izin dengan suaminya terlebih dahulu. Sulu segera memberitahu Ashok bahwa dia sekarang diterima kerja di Radio Wow. Tapi Ashok merasa khawatir dengan Sulu yang harus pergi tengah malam ke stasiun radio tersebut. Dan untuk menghilangkan keraguan Ashok, Sulu mengajaknya bertemu dengan Maria. Setelah Maria menjelaskan bahwa dia akan menyiapkan kendaraan plus sopir untuk mengantar jemput Sulu, Ashok pun setuju. Dan acara Sulu dinamai Tum Hari Sulu, yang artinya panggil aku Sulu. Lanjut cerita saat acara pindahan kakaknya. Sulu memberitahu bahwa dia akan bekerja di stasiun radio sebagai Archie. Sulu juga mengatakan bahwa gajinya Rp40.000. Tapi kakaknya tidak percaya, bahkan dia menganggap Sulu sedang menghayal saja.
Di hari pertama siaran, Sulu mendapat telepon dari seorang pria bernama Ramles. मेरा नाम ना रमेश है। Dia memuji suara Sulu. Ramles juga curhat kalau dia dalam situasi sedang jatuh cinta dengan kakak beradik. Tanpa melihat arahan Bagi, Sulu menjawab pertanyaan Rames dengan manja. और शर्मिला। Saat disuruh bernyanyi, Sulu pun menyanyikan lagu yang biasa dinyanyikannya bersama Asyok. Sementara Asyok sangat antusias mendengar Sulu siaran. Karena khawatir dan tidak bisa tidur, Asyok memutuskan untuk menjemput Sulu pulang. Keesokan hari, Sulu bangun kesiangan. Sulu merasa bersalah tidak menyiapkan keperluan keluarga kecilnya di pagi hari. Kedua kakaknya pun datang ke rumahnya setelah mendengar siaran Sulu semalaman. Bukannya menyemangati, mereka malah menyuruh Sulu mencari pekerjaan lain. Karena menurut kakak, pekerjaan murahan itu tidak cocok dengan nilai keluarga. Sulu tidak terima dengan ucapan kakaknya. Lagi pula, selama ini mereka selalu melarang apapun yang ingin dilakukannya. Seperti dulu saat dia ingin kursus kecantikan agar bisa membuka salon, mereka juga melarangnya. Dan dengan keadaan jengkel, Sulu tetap berangkat siaran. Tapi sesampainya di kantor, perasaan jengkel Sulu dibayar sudah. Dia diberi kejutan pesta atas keberhasilannya melakukan siaran pertama dan mendapatkan lebih dari 200 permintaan panggilan. Hingga dia pun semakin semangat bekerja. Dia juga bangun pagi agar bisa mengurus keluarganya. Tapi di kantor, tiba-tiba Sanjay meminta Asyok membantunya membetulkan ledeng di rumahnya yang rusak. Padahal itu bukan termasuk pekerjaannya. Hingga Asyok terlambat mengerjakan tugasnya. Bye, sir. Ya, Mr. Dubey. Ditambah lagi, Sanjay menyuruh Asyok lembur di kantor hingga larut malam. Dia semakin stres mendapat telepon dari Sulu yang memintanya segera pulang karena Sulu hendak pergi kerja. Asyok marah-marah dan karena hal itu terpaksa Sulu mengajak Pranav ke tempat kerjanya. Kali ini Sulu berkesempatan bertemu dengan salah satu aktor film yang bernama Ayushman. Dia sangat menyukai suara Sulu, apalagi Sulu tidak pilih-pilih penelpon dan melayani sepenuh hati. Ayush sampai meminta tanda tangan Sulu. Sementara Asyok merasa jenuh dengan pekerjaannya. Dia juga merasa cemburu ketika melihat foto Sulu bersama Ayush. Sedangkan Pranav diejek sebagai pecundang oleh teman-temannya karena tidak berani menonton video orang dewasa. Di sisi lain, Asyok kesal saat dimarahi Sanjay perihal klien yang membatalkan pesanan hingga 1,5 juta rupiah. Sanjay menuduh bahwa semua itu perbuatan Asyok. Asyok semakin kesal, tapi dia tetap bertahan demi keluarganya. Sementara Sulu semakin menikmati profesinya. Sedangkan Pranav mulai terpengaruh dengan teman-temannya agar dia tak dibilang pecundang lagi. Sepertinya keadaan keluarga ini semakin runyam tanpa sepengetahuan Sulu. Sampai Asyok memutuskan mengirim CV ke perusahaan lain. Malam harinya, Asyok menelpon Sulu untuk mengatakan tentang hal itu, tapi nomornya tak bisa dihubungi, karena ternyata Sulu sedang menghadiri pesta Ultah Maria. Dia pulang terlambat dan HP-nya lobet. Pagi harinya Asyok berkata akan berhenti bekerja. Dia juga memarahi Sulu yang pulang terlambat. Sulu menenangkannya dengan berkata, "Berhentilah bekerja. Kau sudah banyak bekerja, gajiku juga akan naik dan kita akan membuka usaha sendiri." Tapi Asyok masih marah dan memutuskan kembali bekerja. Malam hari saat pulang, Asyok mendengar suara rekaman Sulu yang seperti mengejek dirinya. Sesampainya di rumah, Sulu memberikan kado menggunakan gaji pertamanya. Asyok marah dan melarang Sulu berfoya-foya.
Lalu Asyok memutar kembali rekaman dongeng nakal Sulu. Hari itu hujan, Sulu pulang basah kuyup. Saat dia sampai ke rumah, dia sadar suaminya sedang menunggunya di rumah. Melihat suaminya putus asa, Sulu tak bisa menahan tawa. Dia mendekati suaminya lalu menggodanya. Hingga hubungan mereka baik kembali. Menyadari itu, Sulu merasa sangat bersalah. Untung paginya Asyok sudah memaafkan Sulu. Dia memakai baju baru dari gaji pertama Sulu, lalu mengajaknya liburan keluarga. Lanjut cerita, ketika mau berangkat kerja, Asyok tidak dapat menemukan HP-nya. Padahal hari ini adalah wawancara kerja di perusahaan barunya. Tak lama kemudian, Sulu mendapat telepon dari sekolah Pranav. Halo? Sulu dan Asyok pun datang ke sekolah Pranav. Ternyata Pranav ketahuan membawa HP ke sekolahan. Selain itu, Pranav kedapatan menyelundupkan majalah dewasa ke dalam sekolah bersama teman-temannya. Dia membawa HP dan menyuruh mereka membayar 20 rupiah untuk sekali nonton. Sehingga kepala sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Pranav. नहीं सर Sesampainya di rumah, Pranav mendapat amarah dari Asyok. Asyok kecewa, semua telah dia berikan untuk anaknya. Tapi balasan Pranav hanya mempermalukan keluarganya sendiri. Sebenarnya Sulu tidak tega dengan Pranav, tapi dia juga takut dengan Asyok. Lalu Asyok memutuskan untuk memindahkan Pranav ke sekolah di daerah kakak kembarnya Sulu. Tapi Sulu tidak setuju. Dan perdebatan antara kakak adik ini pun kembali terjadi. Kakak Sulu menyalahkannya karena terlalu sibuk bekerja sehingga tidak fokus mengurusi Pranav. Mereka menuduh semua ini terjadi semenjak Sulu bekerja menjadi Archie yang menjijikan itu. Sulu kecewa, apalagi Asyok tak lagi di pihaknya. Dengan perasaan sedih, Sulu datang ke kantornya. Tapi Sulu tidak bisa siaran dan hanya menangis dan kembali pulang. Di perjalanan pulang, Asyok menelponnya. Dia memberitahu bahwa Pranav menghilang. Sulu dan Asyok panik dan langsung mencari Pranav. Mereka mencari hingga ke stasiun kereta. Tak lama Asyok melihat surat yang diselipkan di dompetnya. Surat tersebut dari Pranav. Dia berkata, "Maaf ayah, aku tidak akan menyentuh HP ayah lagi. Jangan memarahi ibu karena aku. Aku pergi dan semua memanggilku pengecut di sekolah. Tapi aku bukan pengecut ayah. Ayah, aku tidak mau pergi dengan tante kembar. Mereka selalu memarahi ibu. Kumohon berpihaklah kepada ibu. Ibu baik, faktanya ibu sangat baik. Ayah juga baik, akulah yang nakal. Maaf ayah, maaf ibu." Sulu menjadi lemas. Dia sakit memikirkan keberadaan anaknya. Tapi tak lama, Pranav ditemukan oleh polisi. Ternyata dia menginap di sekolahnya. Dia menangis dan memohon untuk tidak mengeluarkannya dari sekolah. Melihat hal itu, saudaranya pun tidak jadi membawa Pranav. Scene pun berlanjut. Sulu pergi menemui Maria. Dengan menangis, Sulu menjelaskan bahwa dia tidak bisa bekerja kembali karena dia merasa sudah meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Maria pun memakluminya. Tapi saat Sulu keluar ruangan Maria, dia melihat resepsionis yang sedang berdebat dengan orang catering karena makanan yang dikirim tidak sesuai pesanan. Sulu seperti mendapat pencerahan. Dia langsung kembali menemui Maria dan mengatakan bahwa dia tidak jadi berhenti. Dia menawarkan diri untuk mengganti catering Radio Wow, dan Maria pun setuju. Hingga 1 bulan kemudian, bisnis catering Asyok mulai berkembang dan banyak pelanggannya. Sementara Sulu melanjutkan pekerjaannya sebagai Archie Sulu di Radio Wow. Hingga film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.